Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum ibu memulai pelajaran, saya minta perhatiannya sebentar. Bisa, Bu. Yang duduk di belakang bisa diisi kursi yang kosong di depan. Ya, Bu. Ayo yang di belakang maju dulu di depan. HP-nya simpan dulu, terus alat tulisnya disimpan di atas meja. Jadi fokus dulu untuk 30 menit ke depan. Ibu hanya minta waktunya 30 menit. Nah, ya, bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya dan para sahabatnya serta kaum muslimin yang senantiasa berada di atas sunnah beliau. Baiklah anak-anak sekalian, pada hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dan belajar di sekolah dengan menuntut ilmu. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang akhlak terpuji dan akhlak tercela. Masih ingat apa contoh akhlak tercela? 1 atau 2? Siapa yang bisa? Iya. Apa? Ria. Iya. Oke, siapa lagi yang tahu apa contoh akhlak tercela? Bohong. Bohong. Terus contoh akhlak terpuji? Jujur. Jujur. Apa lagi? Bohong. Terpuji, akhlak terpuji. Rendah hati. Rendah hati. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, kita ice breaking dulu. Ibu mau semuanya berdiri. Kita latih dulu kefokusan sebelum mulai pembelajaran. Ayo yang di belakang berdiri. Ya, sambil olahraga. Jadi kita ice breaking-nya fokus dengan kata sebenarnya. Jadi kalau ibu bilang tinggi berdiri, kalau rendah Duduk. bukan duduk, apa ya? Setengah duduk. Iya. Biar olahraga juga baik-baik. Oke, fokus. 1, kita mulai. 1, 2, 3. Rendah, aduh, tinggi, rendah, tinggi, rendah, tinggi lagi. Sekarang pilihnya kata tidak sebenarnya. Jadi kalau ibu bilang tinggi berarti rendah. Kalau ibu bilang rendah, tinggi. Kita mulai. 1, 2, 3. Rendah, tinggi, rendah. Ya tetap tinggi. Dan dia fokus. Lagi sekali lagi ya. Pilihnya kata tidak sebenarnya. Tinggi, rendah, tinggi, rendah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, materi kita pada hari ini adalah mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Tadi kita sudah bahas di pembahasan sebelumnya akhlak tercela dan akhlak terpuji, dan kejujuran itu masuk dalam akhlak Terpuji. Akhlak terpuji. Suruh di sana, Bu. Enggak, surat ini. Kipas. Ya, kejujuran dalam bahasa itu berasal dari kata sidik yang artinya itu benar.
Jadi kata yang kita ucapkan itu sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Jadi saat kita memberikan informasi atau informasi yang kita dapat sesuai dengan apa yang terjadi Terus yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Karena kalau orang berbohong pasti hatinya tidak mantap. Maksudnya tidak ada kemantapan hati. Bohong itu orang pasti dia ragu. Sedangkan kejujuran dia pasti akan tegas dalam hatinya. Mantap istilahnya. Terus yang terakhir, sesuatu yang baik dan tidak dicampuri dengan kedustaan. Yang namanya kebenaran, yang namanya kenyataan pasti tidak ada dusta di dalamnya. Karena kalau sudah dusta berarti ada dusta dan ada keraguan, berarti bukan jujur. Contoh perilaku jujur. Coba ibu tanya, perilaku jujur apa yang pernah kalian lakukan baik di rumah atau di sekolah? Contoh yang ada di sekitar kita dulu, yang pernah kalian lakukan. Ada yang bisa sebutkan contoh perilaku jujur? Satu orang tidak mencontek. Iya. Terus satu orang tidak mencontek. Terus yang kedua? Satu sebenarnya mencontek. Berapa itu? Kalau mencontek berarti tidak jujur. Kalau tidak mencontek berarti jujur. Wah, itu saya banget tuh. Ini contohnya berbicara jujur dalam berbagai situasi. Terus yang kedua, tidak mencuri atau mengambil barang milik orang lain. Jadi mencuri itu salah satu perbuatan berbohong juga. Karena dia bukan barangnya kita, tapi kita ambil dan kita akui barangnya kita. Itu bukan perilaku jujur. Kemudian yang ketiga, mengakui kesalahan dan meminta maaf. Itu salah satu contoh berbuat jujur. Terus yang terakhir, menepati janji. Jadi kalau kita menepati janji, kita termasuk orang-orang yang jujur. Terus ada contoh bukti kejujuran Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mau baca? Saya. Coba langsung dibaca yang keras. Ketika Nabi Muhammad hendak memulai dakwah secara terbuka, Rasulullah berdiri di atas bukit, kemudian memanggil kaum Quraisy untuk berkumpul. Setelah masyarakat berkumpul dalam jumlah besar, beliau tersenyum kemudian bersabda, "Saudara-saudaraku, jangan jika aku memberi kabar kepadamu, jika di balik bukit ini ada musuh yang sudah siaga hendak menyerang kalian. Apakah kalian semua percaya?" Tanpa ragu semuanya menjawab, "Percaya." Kemudian Rasulullah kembali bertanya, "Mengapa kalian langsung percaya tanpa membuktikannya terlebih dahulu?" Tanpa ragu mereka menjawab, "Engkau sekalipun tidak pernah berbohong, wahai Al-Amin." Ini reputasi yang baik, sebagaimana Rasulullah SAW tadi sudah diberi gelar Al-Amin oleh kaum Quraisy. Terus yang terakhir, membangun hubungan yang kuat. Dampak negatif dari perilaku tidak jujur atau berbohong. Yang pertama, hilangnya kepercayaan dari orang lain. Seperti yang ibu bilang tadi, orang yang sudah terlanjur Mati. Nggak apa lagi saja biar nanti disambung. Ya disambung. mati Pak. Dampak negatif dari perilaku tidak jujur atau berbohong, yang pertama, hilangnya kepercayaan dari orang lain. Sebagaimana yang ibu bilang tadi, kalau kita sudah pernah berbohong atau sudah sering berbohong sebelumnya, terus kita berkata jujur atau memberikan informasi yang sebenarnya, bisa jadi orang lain tidak akan percaya atau orang lain tidak akan ragu dengan kita, karena memang sebelumnya kita sudah sering berbohong. Kemudian yang kedua, merusak nama baik. Kita bukan dikenal sebagai orang yang jujur, kita tidak bisa dipercaya dan akan dikenal sebagai orang pendusta. Yang ketiga, mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan. Itu sudah pasti karena kita sudah tidak dipercaya sama orang lain. Yang terakhir, merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi bisa dibayangkan ya anak-anak sekalian, bagaimana jika kita sering berbohong dan tidak jujur. Kalau kalian misalnya sama temannya kalian main, terus walaupun
walaupun itu hanya candaan, tapi kalian suka bilang kayak tadi kamu apa ya contohnya? Oh, tadi sambil pulpenmu, padahal itu tidak. Padahal memang pulpen, misalnya Nasrul, dia kehilangan pulpen, terus dia lagi cari, terus dia bilang ini temannya, saya ngambil. Jadi dia datang, padahal sebenarnya tidak, dia hanya main-main. Sebenarnya sudah berkata mengembalikan, terus ambil dulu isinya. mantap kan? Iya, yang jika suatu misalnya bisa jadi kalian di jalan terus dapat dompet, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Kembalikan. Bukan masjid. Kembalikan buat saya. Bisa diakhiri dengan selamat Ya, kalau kita mau berperilaku jujur berarti harus dikembalikan. Kita berusaha cari siapa yang punya, atau kita cari orang setempat yang kenal. Biasa di dalam dompet itu ada tanda pengenal seperti KTP. Terus yang kedua pertanyaannya, jika kamu mengembalikan dompet tersebut, apa yang kira-kira akan terjadi? Kasih duit. Kayak di sinetron kasih duit. Ya Bu. Apa yang kira-kira akan terjadi di kelompok putra kalau kita sudah kembalikan dompet tersebut? Percaya. Dipercaya. Terima kasih. Jujur, iya, orangnya mengucapkan terima kasih. Dapat predikat amin. Padahal dompetnya kosong. Terus pertanyaan selanjutnya, dan apa yang akan terjadi jika kalian menyimpan dompet tersebut? Orang yang punya akan nyari. Yang putra, sebelum motif, ibu mau tanya yang putra. Kalau kalian simpan dompet tersebut dan dia dikembalikan, kira-kira apa yang akan terjadi? Lupa. Enggak tahu. Yang Coba punya kalian memposisikan dirinya kalian pada posisi orang yang dapat dompet. Saya gelisah Bu Guru. Ada yang gelisah. jawab gelisah. Berarti memang dia terbiasa jujur kalau dia gelisah. Kalau orang yang tidak terbiasa jujur, Senang. Senang. dia senang, dia pakai Ada jajan. orang yang mulai. Balik duit. Ya kalau saya daripada terlibat mending biarin aja sih. Oh, berarti tidak mau diambil dompetnya. Nah itu. Tapi jawabannya anak-anak ini ya tidak sesuai. Ini kalau putra jawabannya tidak Namanya menurut beda beda. Memang putranya tukang kopi jahat. Coba sekarang yang putri. Tadi sudah diamati, gambarnya gambar orang mencontek. Anggaplah itu Upin dan Ipin. Upin mencontek. Kemudian apa yang akan kamu lakukan jika melihat temanmu mencontek? Jadi posisinya ini kita sebagai orang ketiga. Misalnya yang nyontek Upin dan yang menyontek Upin, dia menyontek hasil jawabannya Ipin. Kita sebagai Mei. Kita lihat Upin mencontek. Apa yang kita lakukan? nyontek ikutnya. Jita. Kalau kita mau mencerminkan seseorang yang jujur, apa yang kita lakukan? Orang yang nyontek dieksekusi. Kita Tegur. Tegur, boleh. Terus? Kalau lapor kasihan. Penjara. kasih tahu jawabannya salah tuh. Jawabannya itu salah. Iya, bisa kita nasihati mungkin. Ikutan Bu Guru. Kalau ikutan berarti sifatnya tidak Baik. jujur. Artinya itu salah satu contoh orang yang berbohong. Kemudian yang kedua, mengapa kejujuran itu penting dalam ujian? Menurut kalian, kenapa kita setiap ujian dari SD sampai SMA sekarang kita disuruh jujur? Kenapa? Supaya mau belajar Bu Guru. Supaya kita berusaha belajar, boleh. Terus? Supaya muncul. Terus kita disuruh jujur dalam ujian itu supaya kita juga bisa introspeksi diri. Kalau ada kesalahan dari hasil jawabannya kita, berarti kita bisa muhasabah lagi dirinya kita. Oh, saya kurang mungkin dalam belajar. Kalau kita hanya mencontek, apa yang kita tahu dari kelebihan atau kekurangan dirinya kita? Maka kenapa itu kita disuruh jujur dalam ujian dari SD sampai SMA, bahkan sampai jenjang yang di atas sana kita disuruh jujur.
Kemudian pertanyaan terakhir, apa konsekuensi dari tindakan menyontek? Apa yang akan kita dapat jika kita menyontek? Nilai 100. Bisa jadi. Tidak ada pengetahuan Bu Guru. Ya, tidak ada pengetahuan karena menyontek saja padahal hasilnya belum tentu benar. Banyak kejadian orang mencontek, hasilnya dia tetap 0, 50, 40 nilainya. Biasanya lebih. Ya karena yang dia contek juga tidak benar. Oh, berarti orang yang nyontek ini lebih bodoh. Iya, bisa jadi. Karena semua orang kadang ada loh cerita siswa yang selalu pintar dalam matematika. Kemudian karena dia dipercaya selalu pintar, dalam ujian bahasa Indonesia dia mencontek sama temannya yang pintar matematika. Ternyata temannya yang pintar matematika dia bodoh bahasa Indonesianya. Jadi kalau kita mencontek, ya salah juga karena dia nggak paham bahasa Indonesia. Ya. Oh, saya banget. Oke. Kita juga pertemuan pada hari ini sebelum itu tutup. Siapa yang bisa menyimpulkan dari materi kejujuran hari ini? Ada yang bisa? Andri. Kalau ada yang bisa ditunjuk. Andri, apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Apa Bu? Sekolah apa? Tentang apa? Dari tadi berbicara tentang apa di sini, Andri? Bukan kejujuran, Bu. Jujurlah, karena kau dipercaya sekarang karena kau sekali berbohong, kau tidak akan dipercaya seumur hidup. Ya, jadi pembelajaran yang Baca. disampaikan pada hari ini tentang kejujuran, semoga bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari karena kejujuran itu tidak ada ruginya. Itu baik untuk diri kita sendiri dan baik juga untuk orang lain. Oke, cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.